Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, saya Evan Andrian dari kelompok 11 dan anggota saya adalah saya sendiri, Evan Andrian Pradana dari kelas 11 TP2 nomor absen 11 dan Nikolaus Ravelino Pratama dari kelas 11 TP2 nomor absen 26. Dan inilah presentasi dari kami. Mesin freeze. Mesin freeze adalah salah satu jenis mesin perkakas yang penyayatannya menggunakan alat potong berupa pisau freeze bermata banyak yang berputar untuk melakukan pemakanan atau penyayatan terhadap benda kerja yang akan digunakan. Mesin freeze ini salah satu mesin yang sangat dibutuhkan dalam dunia industri, di mana mesin perkakas ini yang membantu sektor perindustrian sehingga memudahkan pekerjaan dari benda kerja yang berbentuk sederhana hingga bentuk yang lebih kompleks. Dalam melakukan pekerjaan terhadap benda kerja itu, mesin freeze ini didukung dengan alat bantu penjepitan dan pisau freeze untuk produksi dengan sesuai tuntunan pekerjaan. Alat bantu penjepitan benda kerja. Alat bantu pada mesin freeze yaitu suatu alat bantu yang digunakan untuk mempermudah atau membantu selama proses pengerjaan atau penyayatan di dalam mesin freeze. Alat bantu tersebut dapat berupa alat bantu penjepitan alat potong dan alat bantu penjepitan benda kerja. Alat bantu mesin freeze diantaranya adalah yang pertama arbor, yang kedua kolek, yang ketiga ragum, yang keempat kepala lepas, yang kelima kepala pembagi, yang keenam meja putar. Definisi penjepitan itu adalah salah satu faktor penting dalam pengefreezan adalah penjepitan benda kerja. Benda kerja yang akan diproses di mesin milling ini dalam penjepitannya menggunakan tanggem yang juga sebagai alat bantu dalam penjepitan benda kerja. Ada beberapa persyaratan cara penjepitan itu dapat dikatakan baik. Yang pertama, kedua bidang yang dijepit rata. Kedua, kedua bidang yang dijepit sejajar. Ketiga, apabila menggunakan tanggem atau vise, permukaan di-freeze sedekat mungkin dari rahang tanggem atau jauh, dengan maksud untuk mengurangi getaran pada saat pengefreezan dan hasil pekerjaan lebih siku. Tanggem. Ragum atau yang dikenal sebagai tanggem merupakan alat bantu yang penting digunakan untuk mendukung dan atau membantu dalam pekerjaan pada mesin freeze yang berfungsi untuk menjepit atau memegang benda kerja yang akan disayat oleh pisau atau cutter freeze. Jenis-jenis tanggem. Yang pertama ada tanggem tetap atau fixed vise. Yang kedua adalah tanggem yang dilengkapi dengan sudut arah mendatar atau swivel vise. Yang ketiga, tanggem dilengkapi dengan sudut arah mendatar dan tegak, yaitu compound vise. Yang pertama, tanggem tetap atau fixed vise. Tanggem tetap atau fix tidak mempunyai sudut putar pada bagian bawah untuk pengefreezan benda kerja dengan bidang yang bersudut. Dapat menggunakan cara antara lain dengan bantuan penjepitan khusus atau jig dan atau dengan memiringkan kepala spindle. Yang kedua, swivel vise. Swivel vise merupakan tanggem yang terpasang pada meja mesin freeze. Tanggem ini memiliki busur skala pada bagian bawah, dapat disetel ke kanan dan ke kiri dengan sudut maksimal 90 derajat. Biasanya digunakan untuk membuat bidang miring kombinasi. Bisa lebih dari satu settingan, seperti pada pembubutan bidang bebas holder pahat bubut. Yang ketiga, compound vise. Tanggem ini terpasang pada mesin freeze untuk pengefreezan benda kerja dua bidang yang bersudut. Tanggem ini dapat diputar arah mendatar dan tegak, sehingga dua bidang yang bersudut dapat dilakukan dalam satu
kali pengefreezan. Compound vise atau juga disebut dengan tanggem majemuk memiliki dua busur skala. Biasanya digunakan untuk membuat benda-benda dengan kemiringan yang kompleks. Contohnya wedge pada eretan mesin. Dial indikator. Dial indikator atau juga yang dikenal dengan dial gauge ialah alat ukur dengan skala pengukuran yang sangat kecil. Contohnya pada pengukuran pergerakan suatu komponen backlash atau end play dan pengukuran kerataannya atau round out. Dial gauge ini merupakan tools yang tidak dapat berdiri sendiri. Artinya ia mesti dipasangkan pada suatu alat bantu yang disebut magnetic base. Sebagai pemegang dial gauge dan berfungsi mengatur posisi dari dial gauge. Tinggi rendahnya dan kemiringannya pada tempat atau permukaan benda yang diukur. Dial indikator memiliki fungsi atau kegunaan yaitu yang pertama, mengukur kerataan pada permukaan bidang datar. 2. Mengukur kerataan pada permukaan serta kebulatan pada poros. Yang ketiga, mengukur kerataan pada permukaan dinding silinder. Yang keempat, mengukur kesejajaran pada permukaan benda kerja dan tanggem. Yang kelima, mengukur penyimpangan bantalan pada poros engkol. Inilah presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagian-bagian dial indikator. Yang pertama ada jarum panjang. Jarum panjang ini akan langsung bergerak jika bagian bidang sentuh tertekan oleh benda kerja. Nilai pergerakan dari jarum panjang tersebut tergantung pada hasil kali antara skala dengan angka yang ditunjuk jarum panjang dial gauge tersebut. B. Jarum pendek. Jarum pendek akan bergerak satu step atau ruas jika jarum panjang berputar dari angka 0 sampai angka 0 lagi, yang berarti satu putaran. Yang bagian ketiga ada batas toleransi. Batas toleransi pada alat ini terdapat dua batas toleransi dan dapat digeser ke kiri dan ke kanan sesuai dengan yang kita inginkan untuk melihat batas pergerakan jarum panjang ke kiri atau ke kanan ketika proses pengukuran benda kerja pada tanggem yang menggunakan sistem parallel block. Yang keempat, ada bidang sentuh benda kerja. Bagian ini akan bergerak naik turun atau jika bersentuhan dengan permukaan benda kerja saat benda bekerja bergerak terhadap suatu bidang tersebut, jarum panjang akan bergerak ke arah kanan. Jika benda sentuh bergerak ke atas, jarum panjang akan bergerak ke kiri. Jika bidang sentuh bergerak ke bawah. Nah, di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan dial indikator. Yang pertama, jangan menggunakan dial indikator yang rusak. Yang kedua juga agar dial indikator bebas dari skru. Yang ketiga, gunakan magnet stand yang kuat. Yang keempat, set spindle yang sesuai. Yang terakhir, objek yang akan diukur gerakannya harus pelan-pelan. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara penyetingan tanggem. Namun sebelumnya ada alat-alat yang dibutuhkan untuk penyetingan kesejajaran tanggem. Yang pertama ada kuas, yang ini dua baut pengunci ini, terus kunci pas yang sesuai dengan ukuran baut. Yang keempat ada drill chuck. Yang kelima
C-clamp. Yang keenam, insert dial. Yang ketujuh, hammer Milan. Lalu untuk cara-caranya di video berikut. Sini saya akan menjelaskan cara setting kesejajaran tangkem menggunakan dial indikator. Yang pertama, berikut sebagai caranya. Membersihkan meja mesin milling dan tangkem agar terbebas dari chip. Yang kedua, apabila sudah bersih, pasang tangkem pada tengah-tengah alur meja mesin untuk mendapatkan keleluasaan. Pastikan lubang pengikat tepat berada di alur mesin. Yang ketiga, pasang baut pengikat akan tetapi hanya satu pengikat saja yang dikencangkan. Yang keempat, pasang paralel block. Lalu yang kelima, pasang drill chuck pada sumbu mesin. Yang keenam, sebelumnya pasang dial indikator pada C-clamp, setelah itu pasang ke drill chuck. Untuk cara ketujuh, sentuhkan jarum dial indikator pada paralel blok yang telah dijepit tadi untuk mengukur kesejajaran tangkem. Lalu gerakan meja mesin ke arah bolak-balik, ke arah memanjang sampai jarum dial indikator ke ujung-ujung rahang. Jangan lupa untuk menggunakan nylon hammer untuk menyeting dial indikator. Arahkan bolak-balik ke arah memanjang sepanjang meja mesin. Jika sudah pas, kita mengencangkan baut yang satunya lagi. Ulangi cara yang sama seperti tadi hingga menunjukkan angka 0 dari ujung ke ujung rahang. Dengan demikian, tangkem sudah dapat digunakan di dalam setting kesejajarannya. Sekian dari kami. Terima kasih.